Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita memasuki apa sih sebenarnya hipnosis terselubung itu, maka masih ingat Bapak Ibu sekalian, pertama bagaimana cara kita merayu orang tua untuk membelikan sesuatu yang kita sukai. Atau misalkan ada cara jitu di mana kalau kita pengen sesuatu kepada orang tua kita cukup menangis atau kita cukup termenung atau kita cukup diem saja gitu ya. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian masih ingat-ingat cara merayu kepada orang tua bisa dicat Bapak Ibu sekalian, diomongin atau cukup nangis atau diem saja atau punya cara lain. Bisa dicat Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang unik di malam hari ini? Gimana sih caranya ngerayu kepada orang tua waktu kita masih kecil? Kalau saya jujur, saya ngerayu ke orang tua tuh caranya melalui kakak gitu ya. Jadi bilang, Mah, Mas, nama kakak saya Mas Ipung. Mas Ipung kayaknya butuh ini deh, gitu. Atau katanya, pakai gitu. Jadi nggak langsung minta, tapi melalui kakak gitu ya. Wah, ada yang melas. Minta langsung, wis, nabung sedikit, oke. Diem aja, cukup merenung, muka sedih, beneng, oke. Merengek, wah ini macam-macam nih Mas Sopannya. Waktu kecil sih nangis sama ngerayu, oke. Mas Sarwono, muji papa dulu, itu. Nah, sebenarnya apa yang sudah kita lakukan dari kecil, Bapak Ibu sekalian, ini di dalam hipnosis terselubung itu cukup kita rangkum. Artinya apa? Artinya ada sebuah struktur yang memang dirangkum dari berbagai macam apa yang sudah Bapak Ibu sekalian lakukan gitu ya. Bisa nggak hipnosis terselubung dengan nangis? Ya bisa banget gitu ya. Jadi ada teknik-tekniknya Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan kita pura-pura nangis ya, tanda kutip pura-pura nangis, itu adalah strategi melakukan hipnosis terselubung. Itu juga ada. Agar apa? Agar mendapat sebuah perhatian. Seperti itu. Pura-pura nangis gitu ya di depan atasan biar naik gaji, bisa nggak kira-kira? Bisa jadi. Karena atasan kita itu adalah orang perasa. Nah, strategi komunikasi inilah yang kita sebut komunikasi bawah sadar. Kalau misalkan kita salah strategi, ya kita udah nangis-nangis di depan atasan kita, misalkan seperti itu, atasannya bukan orang perasa, bukan orang kinestetik, otomatis apa? Otomatis ya nggak berhasil gitu. Ya, jadi di komunikasi bawah sadar kita akan melatih gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang yang tepat. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Oke, jadi gimana? Siap ya, Bapak Ibu sekalian? Oke, kemudian masih ingat di waktu kita sekolah, kita deketi teman-teman kita masa kita sekolah. Jadi dulu saya masih ingat kita tuh punya geng ya, geng. Misalkan saya sukanya volley, anak volley kita bilang. Atau ada juga anak seni gitu ya. Jadi ngegengnya ke seni, ke musik. Ada lagi anak rohis tuh, yang rohani. Bapak Ibu sekalian masih ingat nggak? Ngegengnya kemana gitu. Ya, jadi kita nge-remind kira-kira dulu tuh saya ngegengnya kemana? Kalau saya ngegengnya kadang-kadang ke teman-teman basket atau teman-teman volley. Ya paling ngegengnya ke situ. Dan saya nggak bisa ngerambah ke geng yang lain. Kan gitu ya. Karena apa? Saat itu saya nggak belajar hipnosis. Ya, waktu SD, SMP kan belum tahu hipnosis gitu ya. Jadi otomatis saya hanya bisa ngegeng ke anak volley. Oh, Bu Tina anak volley juga? Sama dong. Dulu jadi apa tuh, Bu? Jadi toser atau jadi smasher. Oke, Pak Randy anak pramuka. Ya. Oke, jadi sekarang saya akan jelaskan gitu ya, kenapa dulu cuma ngegengnya satu-satu. Karena apa? Karena kita belum punya konsep kalau masuk dari anak basket ke anak seni, kita bisa nggak sih komunikasi seni itu apa gitu ya. Nah, sebagai seorang hipnosis, Bapak Ibu sekalian, hipnotis, hipnoterapis gitu ya, Bapak Ibu sekalian harus punya konsep yang kita sebut memori. Nanti habis ini kita akan jelaskan ya, Bapak Ibu sekalian. Anak basket gitu. Kalau anak basket Pak Andri biasanya itu ya, tingginya di atas 175. Kecuali jadi playmaker ya.
Anak culun. Tapi sekarang udah enggak ya. Oke, kemudian ada lagi paskibra. Oke ya, jadi macam-macam. Nah, malam ini kita akan coba gitu ya, bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan di luar circle kita atau di luar kelompok kita. Jadi mungkin saya orangnya pendiam, tapi gimana sih caranya kita masuk ke kelompok orangnya yang tidak pendiam seperti apa, atau yang selalu ceria seperti itu. Nah, dengan kita memahami bagaimana pikiran bawah sadar yang ada di diri orang lain, maka otomatis kita dengan mudah untuk bisa masuk ke pikiran bawah sadar orang tersebut. Namun terkadang pikiran bawah sadar kita lah yang menjadi belenggunya atau menjadi batasannya atau limitasinya. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana sih kita membongkar batasan yang ada di dalam diri kita dan kita masuk ke batasan yang ada di dalam orang lain. Seperti itu ya, makanya ada namanya hipnosis terselubung. Oke, masih ingat Bapak Ibu sekalian, waktu kita job interview ya, bagi yang para pekerja gitu kan. Nah, saat kita berdialog atau diinterview oleh mungkin calon atasan kita atau teman-teman HRD gitu ya, otomatis seringkali kita mau mengungkapkan sesuatu tapi udah grogi duluan. Seringkali kita mau mengungkapkan sesuatu tapi kita udah panik duluan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga mungkin jawabannya yang harusnya bagus jadi kurang elegan dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya bisa kita latih dengan apa? Dengan struktur kata atau sugesti untuk diri kita maupun untuk lingkungan sekitar kita, yang kita sebut sebagai afirmasi. Jadi apapun, sebelum kita melakukan sesuatu, melangkah sesuatu, kita bisa melakukan afirmasi diri, kemudian kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar orang lain. Seperti itu ya Bapak sekalian. Dan di kelas hipnosis terselubung, bukan di malam hari ini, kita ada teknik yang namanya hipnosis jarak jauh, Bapak Ibu sekalian. Dan ini sangat efektif sekali, bisa digunakan misalkan besok ada anak kita mau interview, kita ajarin teknik hipnosis jarak jauh ini, sehingga apa? Sehingga seakan-akan nanti kalau kita mau komunikasi dengan orang lain itu kayak udah kenal sama kita. Kok bisa seperti itu? Nah, ini nanti kita akan bahas konsepnya di malam hari ini, tapi teknik-tekniknya nanti di kelas hipnosis terselubung minggu depan, Bapak sekalian, hari Selasa dan hari Kamis gitu ya. Oke, kemudian nah, hipnosis terselubung ini seringkali digunakan oleh para penjual Bapak Ibu sekalian, atau para marketing atau para seller gitu ya. Seller udah pasti dia harus menguasai kata-kata terselubung ini, walaupun kondisinya boleh hipnosis, boleh tidak. Tapi di malam hari ini kita fokus ke kondisi hipnosis yang kita bisa melakukan sugesti-sugesti atau kata-kata yang tidak disadari oleh calon pembeli kita atau klien kita atau misalkan orang yang ada di depan kita. Kurang lebih seperti itu ya Bapak sekalian. Jadi orang itu nggak akan takut kita hipnosis. Ya, jadi namanya juga hipnosis terselubung gitu. Jadi kita dengan santai menghipnosisnya tanpa orang itu menyadari bahwa dirinya akan terhipnosis. Seperti itu ya Bapak sekalian. Oke. Dan nah ini malam hari ini mungkin moga-moga peserta malam hari ini Mas Sopan nggak ada yang jomblo ya. Ya, tapi kalau masih ada yang jomblo Bapak Ibu sekalian, nah ini Mas Sopan nggak jomblo ya untungnya. Alhamdulillah, Pak. Tapi ada yang jomblo ya. Saya nggak sebut nama ya. Saya kasih inisial aja ya. Oke, jadi gimana caranya kita merayu pasangan kita tanpa pasangan kita apa istilahnya sadar banget kalau ini kita sedang rayu gitu ya. Wah, jomblo abadi, ya janganlah gitu. Nggak ada yang jomblo ya di malam hari ini ya. Nah, bagi yang jomblo pengen dapat pasangan gitu ya. Ini kelasnya di IAC itu ada namanya kelas Hypnolove gitu ya. Itu memang buat para jomblo-jomblo sejati yang tadi ya. Yang Nokia 61 Plus gitu ya. Nah, namun di hipnosis terselubung
untuk cara merayu pasangan, gimana sih cara struktur kata yang tepat. Nah, itu nanti kita akan menguasai konsepnya. Sehingga apa? Sehingga satu, kata-kata yang kita ucapkan tidak menyinggung seperti itu, atau kata-kata yang kita ucapkan menjadi lebih sopan dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Nah, sekarang kira-kira apa sih manfaat dari kita mempelajari hipnosis terselubung, atau why kita use covert hypnosis? Ya, kenapa sih kita harus menguasai atau harus menggunakan covert hypnosis? Oke, covert hypnosis atau hipnosis terselubung itu kita anggap sebagai bentuk seni yang diam-diam tapi menjadi efektif untuk mempengaruhi, itu tanda kutip ya Bapak-Ibu sekalian, atau berkomunikasi dengan seseorang gitu ya. Nah, teknik ini dipercaya satu, untuk meningkatkan hubungan baik kepada teman, keluarga, kerabat, atasan, bawahan, guru, dan lain sebagainya. Nah, ini efektif banget kalau misalkan kita ingin memperbaiki sebuah relationship gitu ya. Kalau misalkan sering tengkar sama pasangan gitu ya, teknik hipnosis terselubung ini adalah teknik yang mudah digunakan, mudah dipraktekkan, dan siapapun bisa mempraktekannya. Dengan catatan, pertama kita mungkin canggung untuk pertama kalinya, tapi setelah itu kita jadi terbiasa. Begitu juga ke anak. Mungkin moga-moga nggak ada ya di peserta malam hari ini yang bergabung di hipnosis terselubung ini, misalkan nggak begitu akrab antara orang tua dengan anak gitu ya. Jadi anak diobrolin, diomongin gitu, cuek dan lain sebagainya. Nah, dengan teknik-teknik hipnosis terselubung diharapkan walaupun anak jauh, kita bisa pakai nanti hipnosis jarak jauh gitu ya. Karena apa? Nanti saya akan jelaskan, karena kita dengan orang sekitar kita itu terkoneksi ya. Jadi terkoneksi bukan hanya terkoneksi dengan handphone atau WhatsApp gitu, tapi sebenarnya pikiran bawah sadar kita bisa terkoneksi dengan pikiran bawah sadar lingkungan sekitar kita. Contohnya seorang ibu ya, Bapak-Ibu sekalian, ini udah terbukti. Ibu yang tiba-tiba merasa sedih, merasa gundah gulana, gelisah, itu ternyata anak kandungnya lagi ada masalah, gitu ya. Mungkin seorang ibu nggak paham, ini kenapa ya saya kok nggak nyaman hatinya segala macam, gitu ya. Ada nggak Bapak Ibu sekalian punya pengalaman, mungkin di chat ya, bisa di chat di menu chatting, punya pengalaman jadi orang tua tiba-tiba gelisah nih, gitu. Taunya terkoneksi dengan anak kandung kita yang mungkin lagi memang dilanda masalah. Jadi terkoneksi gitu. Ada Bapak Ibu sekalian? Bisa di-chat ya. Nah, bagi yang punya pengalaman terkoneksi, itu artinya memang pikiran bawah sadar kita itu benar-benar terhubung dengan lingkungan sekitar kita. Tapi nggak semuanya terhubung. Jadi ada ciri-ciri atau faktor-faktor yang mengkoneksikan kita antara pikiran bawah sadar kita dengan pikiran dengan orang lain. Terkoneksi dengan pasangan, yes. Ya, seperti itu ya. Bisa jadi terkoneksinya tanda kutip nih, artinya apa? Bisa memang alami saja, atau bisa memang kita koneksikan. Nah, ini nanti kita akan bahas bagaimana caranya mengkoneksikan secara direct atau kita sebut secara sengaja gitu, atau memang secara alami ya. Kalau ibu sama anak kan alami ya, jadi nggak perlu dipaksakan gitu ya, terkoneksi secara langsung. Bu Sugiyarti pernah ya pengalaman dengan anak. Naluri ibu betul, Bu Vila. Ya, jadi naluri inilah yang nanti sebenarnya bisa kita replikasi, kita sebut replikasi, untuk bisa naluri ini kita kembangkan untuk aktivitas kita. Bisa nggak terkoneksi dengan atasan, bawahan? Bisa-bisa aja, seperti itu ya. Dengan apa? Dengan konsep yang tadi, yang sifatnya terkoneksi secara alami. Telepati istri, ya.
telepati, kemudian komunikasi bawah sadar itu sebenarnya hampir mirip-mirip gitu ya, yang kita sebut sebagai hipnosis jarak jauh gitu ya. Hanya saja di kelas terselubung kita fokusnya memang bagaimana kita melakukan teknik-teknik yang kita sebut hipnosis terselubung, dan nanti kita kombinasi dengan bagaimana komunikasi jarak jauhnya dengan bawah sadar gitu. Wah, Pak Sarwono kayak punya ini nih, punya cerita unik nih. Anak saya kan sekolah dan mondok di Jogja, tiba-tiba suatu ketika perasaan kangen banget sama anak. Ternyata setelah ada jadwal, si anak bilang juga, oh sakit. Oke. Jadi ya itulah yang kita sebut sebagai konektivitas antara pikiran bawah sadar seseorang dengan orang lain. Mantap. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini makasih sharingnya ya terkait dengan sebuah hubungan gitu ya. Nah, selain cover hipnosis itu dapat meningkatkan hubungan baik ya. Tadinya hubungannya misalkan kurang baik, bagaimana meningkatkannya jadi baik. Selain itu kita sebenarnya bisa menghasilkan sebuah manfaat tertentu. Mungkin kita mau bisnis, mungkin saya mau coba mendekati seseorang terkait dengan jabatan, terkait apapun ya Bapak sekalian. Nah, hipnosis terselubung ini bagus banget untuk mulai dari pekerjaan, omset, pendapatan, kekuasaan, kepercayaan. Karena apa? Karena memang kita mempelajari struktur kalimat bawah sadar. Ya, sekali lagi, kita akan mempelajari struktur kalimat bawah sadar. Nah, hanya saja di hipnosis terselubung kita tidak lagi mempelajari hipnosis secara konvensional gitu ya. Jadi hipnosis konvensional tuh satu ciri-cirinya adalah tutup mata. Jadi kita nggak ada lagi yang istilah tutup mata Bapak sekalian. Jadi kata-kata tutup mata Anda itu tidak sengaja tidak kita praktekkan di hipnosis terselubung karena kita akan melakukan hipnosis secara mata terbuka ya. Dan jangan sampai ada kata-kata yang mengarah atau orang curiga karena kita hipnosis. Seperti itu. Oke. Memahami bahasa kolbu ya, Ibu Nur ya. Boleh gitu ya. Atau komunikasi kolbu. Keren. Oke. Kemudian, nah ini. Saat kita menggunakan hipnosis terselubung, maka kita dapat menarik orang sekitar kita, termasuk anak kita, pasangan kita. Masuknya menarik ini informasi saja Bapak sekalian. Ketemu anak cuma say hello, kemudian punya aktivitas, tapi kita nggak bisa bawa orang yang kita cinta itu benar-benar masuk ke dalam diri kita. Nah, dengan teknik hipnosis terselubung, maka otomatis yang ada di lingkungan kita tuh benar-benar bisa kita tarik dan kita masuk kepada box-nya kita atau circle-nya kita. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Jadi, inilah manfaat dari cover hipnosis yang nanti Bapak Ibu sekalian akan pelajari lebih dalam. Baik sekalian, kesimpulannya merupakan salah satu cara untuk mendapatkan apa Anda inginkan. Oke, nah sebelum kita masuk detail dari hipnosis terselubung, maka kita akan saya mengingatkan ke Bapak Ibu sekalian bagaimana sih ibarat kalau ini kita imajinasikan dari pikiran sadar ke bawah sadar itu pikiran bawah sadar ibarat seperti iceberg ya, jadi gunung es gitu ya. Pikiran sadar itu adanya di bagian atas dari gunung es, sedangkan yang di bawah permukaan air gitu ya, gunung es yang ada di bawah permukaan air itu yang kita sebut sebagai pikiran bawah sadar. Nah, kita udah tahu bersama Bapak sekalian, jadi kekuatan dari pikiran sadar itu sebenarnya cuma 12%, sedangkan ada kekuatan yang dahsyat yang kita sebut sebagai pikiran bawah sadar. Dan kita perlu akses si pikiran bawah sadar itu kuncinya yaitu harus nyaman dan harus rileks, atau nggak boleh ada ketegangan.
Orang yang stres, orang yang eh, tidak bisa rileks, otomatis dia akan kesulitan masuk ke pikiran bawah sadar. Namun kuncinya bukan hanya rileks, sebenarnya kuncinya adalah bermain rasa gitu ya. Orang yang sangat takut, orang yang cemas itu mereka benar-benar sering mengakses ke pikiran bawah sadarnya, tetapi dia akses yang negatifnya seperti itu. Ya, Bapak sekalian. Kemudian sekarang, Bapak sekalian, kita tahu bahwa kita punya belahan otak kiri, belahan otak kanan. Otak kanan itu identik dengan otak imajinasi. Jadi pikiran bawah sadar tuh identik kaitannya dengan otak kanan, dan pikiran sadar, hitung-hitungan gitu ya, identik dengan otak kiri, Bapak sekalian. Dan Bapak sekalian, antara pikiran bawah sadar ini nanti akan mempengaruhi orang yang gelisah, otomatis tindakan tubuhnya juga gelisah. Orang yang bahagia otomatis tindakan tubuhnya bahagia, raut mukanya, senyumannya, ya kalau di dalam metafisika hipnosis namanya auranya gitu ya, terpancaran energi cahayanya dan lain sebagainya, itu yang kita sebut sebagai tindakan tubuh. Nah, dari sini kita bisa melihatnya Bapak-Ibu sekalian. Dari tindakan tubuhnya ini, kita udah bisa mulai melakukan yang namanya komunikasi. Ya, jadi ini kita udah mulai memasuki komunikasi yang kita lihat. Sebenarnya apa sih sebenarnya komunikasi bawah sadar, dan bagaimana kita dengan mudah, sederhana Bapak sekalian. Bawah sadar itu isinya adalah database kehidupan dan pengalaman orang lain. Contoh, kenapa kita bisa masukkan bawah sadar database kehidupan itu pengalaman orang lain. Contohnya gini, kalau misalkan kita waktu kecil mendengarkan dongeng atau mendengarkan cerita ya dari orang tua kita terkait dengan setan, misalkan hantu ya, bahwa hati-hati ya di bawah pohon biasanya ada genderuwonya gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tua sebenarnya sedang memasukkan atau sedang berkomunikasi ke pikiran bawah sadar kita waktu kita kecil gitu ya. Nah, apa yang terjadi saat orang tua kita cerita tentang hantu misalkan, dan itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ingat, kekuatan pikiran bawah sadar itu sampai 88%. Artinya apa? Artinya kalau di dalam metafisika hipnosis, energi yang dihasilkan dan mempengaruhi tindakan tubuh itu sampai 88%. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita lagi sendirian di bawah pohon, keinget memori itu, atau bawah sadar mengingatkan secara alami bahwa, hati-hati loh, katanya papa atau katanya mama, itu ada genderuwonya. Apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu sekalian sudah level 1, yang sudah belajar L1, masih ingat namanya positive visual hallucination. Waktu keadaan kita lagi rasanya muncul, maka otomatis kita lagi akses si pikiran bawah sadar kita. Beda dengan rasanya nggak muncul, lagi mungkin punya pikiran yang lain gitu ya. Tapi kalau lagi rileks, rasa lagi muncul, nah ini terjadi yang namanya positive visual hallucination. Apa yang terjadi? Itu muncul beneran Bapak sekalian. Ya, yang kita sebut sebagai kata menjadi nyata, kira-kira seperti itu. Oke ya. Nah, apa yang terjadi jika si kata-kata yang masuk ke pikiran bawah sadar itu menjadi suatu keyakinan atau belief. Nah, kalau kita sandingkan dengan sebuah konsep kesuksesan, maka afirmasi-afirmasi positif yang memang masuk ke pikiran bawah sadar kita itu akan menjadi sebuah kesuksesan. Dengan cara apa? Dengan cara kita melatih sebuah struktur kata yang positif yang kita ulang-ulang, sehingga apa? Sehingga menjadi makanannya dari si pikiran bawah sadar dan menjadi bagian dari database kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga menjadi sebuah kepercayaan dan kesuksesan. Seperti itu ya Bapak-Bapak sekalian. Nah, di hipnosis terselubung, kita akan bahas beberapa kata-kata yang kita berikan kepada orang lain, di mana kata-kata itu sudah dipilih adalah kata-kata yang pasti orang lain itu suka, gitu ya. Nanti kita akan coba untuk bagaimana
kata-kata suka itu seperti apa sih gitu ya, atau kata-kata yang dinikmati oleh lingkungan sekitar kita itu seperti apa ya Bapak sekalian. Nah ini yang kita sebut sebagai komunikasi bawah sadar. Baik Bapak sekalian, sebelum kita ke konsep apa itu hipnosis terselubung, saya mengingatkan lagi nih, ada hukum yang kita sebut hukum bawah sadar. Nah ini rahasianya Bapak sekalian, setiap orang itu sebenarnya bisa masuk dan keluar dalam kondisi hipnosis alami. Ini alami Bapak sekalian. Itu 100 sampai 200 kali per hari. Itu alami saja, nggak usah diomongin sama orang lain, tapi dalam diri kita. Itu kita bisa masuk dan keluar dari kondisi hipnosis itu 100 sampai 200 kali. Saat kapan? Ya otomatis saat kita rileks, saat kita pakai rasa gitu ya. Waktu baper gimana? Iya, waktu baper itu juga sebenarnya kita masuk dalam kondisi hipnosis. Waktu nggak nyaman, waktu anxiety, cemas, itu sebenarnya kita sedang masuk ke kondisi hipnosis. Tapi kondisi hipnosis yang negatif gitu ya. Waktu bahagia, waktu euforia, itu kita juga sedang masuk ke kondisi hipnosis. Waktu doa, sholat, sembahyang, itu kita juga sedang masuk ke kondisi hipnosis. Seperti itu ya Bapak sekalian. Artinya apa? Artinya setiap orang bisa terhipnosis. Bisa banget. Gitu ya. Nah, saat orang itu masuk dalam kondisi hipnosis secara alami, kita bisa masuk untuk menyisipkan kata-kata yang kita sebut sebagai terselubung tadi. Seperti itu ya. Misalkan kita ngelihat kondisi anak, kita bisa ngelihat kondisi lingkungan sekitar kita. Kalau kita tepat waktunya, bisa jadi dia masuk yang kondisi 100 sampai 200 kali per hari. Nah, kekuatannya seperti apa? Kekuatannya seperti ini Bapak sekalian. Jadi kondisi hipnosis yang alami ini kekuatannya sampai yang mirip-mirip dengan deep theta. Atau kalau kita tidur itu udah sampai mimpi, namanya rapid eye movement, gitu ya. Itu seperti seperti setengah tidur, gitu ya. Nah, kondisi REM secara alami itu bisa 7 sampai 8 kali sehari. Artinya apa? Artinya kita punya chance atau kesempatan yang banyak Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghipnosis dengan cara-cara tidak perlu konvensional atau tidak perlu tutup mata. Hanya cukup untuk kita menunggu mungkin ya, menunggu atau menunggu sebuah timing yang tepat orang itu pas masuk 100 hingga 200 kali per hari. Seperti itu ya Bapak sekalian. Oke. Kemudian saya mengingatkan lagi terkait dengan hukum bawah sadar bahwa kita ini semua itu sebenarnya adalah memori, Bapak sekalian, atau memori atau kenangan, gitu ya. Artinya apa? Artinya saat kita mau menghipnosis secara terselubung kepada orang lain, kita cukup memulainya dengan yang namanya memori, kenangan. Ya, karena 100% dari semua yang pernah kita pikirkan, kita impikan dan kita alami itu disimpan dalam tubuh, ya disimpan dalam tubuh dan pikiran sebagai kenangan. Artinya apa? Artinya ini menjadi sebuah titik tolak kita kalau kita mau berkomunikasi dengan orang lain dengan cara apa? Dengan cara kita mengakses memori atau kenangan lawan bicara kita. Nah itu adalah salah satu teknik strategi, gitu ya, Bapak sekalian. Oke. Jadi apa sih hipnosis terselubung itu, gitu ya? Nah, kita simpulkan Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Yang pertama adalah upaya untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang tanpa mereka tahu bahwa mereka sedang dihipnosis. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ini adalah bentuk percakapan yang secara diam-diam mampu menghipnosis seseorang. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian tidak perlu membagi-bagi ada preinduksi, induksi, deepening, kemudian depth level test, suggestion, termination, itu udah nggak usah lagi. Karena di dalamnya, di dalam sebuah percakapan, kita bisa memasukkan anchor, ya, atau jangkar emosi, atau dalam percakapan kita bisa masukkan sugesti, atau dalam percakapan kita bisa melakukan teknik deepening, atau dalam percakapan kita bisa tes depth level kedalaman seseorang itu. Seperti itu ya Bapak sekalian. Dan hipnosis terselubung ini memang menggunakan kata
dan kalimat yang terstruktur, Bapak sekalian. Jadi memang harus dilatih atau harus dipahami struktur katanya. Ya, jadi pertama kita lakukan dengan cara apa? Biasanya saya sendiri memang eh, membuat sebuah struktur kalimat dan itu nanti yang kita latih. Contohnya seperti ini. Misalkan besok atau nanti sore atau nanti malam gitu ya, misalkan saya mau berkomunikasi dengan seseorang. Saya script dulu Bapak sekalian. Saya script kata-kata apa yang tepat gitu ya. Kemudian saya latih kata-kata itu. Bisa di depan cermin gitu saya latih. Agar apa? Agar kita tahu nih di depan kita waktu kita ngomong mimik kita tuh seperti apa. Jangan sampai mimik kita nggak cocok dengan apa yang kita utarakan. Misalkan gini, kita pengen orang itu bahagia, tapi kitanya nggak senyum, kitanya nggak smile gitu ya, kitanya wajahnya nggak ceria. Kan itu bukan menghipnosis gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pengen orang itu jadi lebih mengingat jasa-jasa orang tuanya, misalnya. Nggak mungkin kita ceria-ceria banget. Mungkin kita bikin muka kita agak sedih atau muka kita agak layu gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa memberikan sugesti agar anak itu menghormati orang tuanya, misalkan seperti itu. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa sih manfaat hipnosis terselubung kalau kita simpulkan untuk malam hari ini? Yang pertama adalah ini, meningkatkan persuasi. Jadi bagaimana sih kita melatih kedekatan kita dengan orang lain? Nah, ini penting banget buat Bapak Ibu sekalian yang ingin menjadi terapis atau menjadi hipnoterapis, di mana kita akan ketemu orang baru, kita ketemu klien baru, dan itu baru kenal, dan bagaimana kita bisa memberikan persuasi atau pendekatan-pendekatan yang membuat klien itu jadi nyaman sama kita. Oke, saya mau tanya, mau tolong di chat Bapak sekalian, kira-kira di malam hari ini, peserta malam hari ini, Bapak Ibu yang gabung di malam, ada yang ada niatan atau memang sudah menjadi hipnoterapis? Tidak ada Bapak sekalian? Ada? Bisa di chat. Ada niatan gitu ya. Atau emang sudah niat dari lama? Atau memang sudah terwujud gitu ya, jadi hipnoterapis, jadi terapis bisa bantu orang. Wih, mantap. Wih. Wah, ini Bu Kiki atau Pak Kiki, Bu Kiki, Makassar, saya berminat. Wah, mantap. Ada, Bu Yani? Oke. Bismillah pengen. Oke. Saya niat, saya ada niatan. Sudah terwujud. Oke, Bu Sri Mulyani, siap. Oke, nah ini ya. Baru niat. Nah, baru niat itu artinya sudah didengar sama si pikiran bawah sadar, Bapak Ibu Saudara. Ini yang dipentingkan seperti ini. Jadi kan kalau dalam agama itu ada innama a'malu biniat. Jadi semuanya itu dimulai dari niatan. Sebenarnya itu adalah kunci untuk kita buka pintu ke bawah sadar kita, kemudian kita berkomitmen, ya sehingga apapun menjadi kejadian. Kira-kira seperti itu ya. Ini banyak sekali nih. Keren gitu ya. Oke ya, Bapak sekalian, niat yang tulus akan menghasilkan hasil yang tulus juga gitu ya. Wis, Bu Sari, selamat malam. Oke, oke ya. Jadi niat, insya Allah tercapai, ya terkabul. Ya. Jadi hipnoterapis itu enak banget, Bapak sekalian. Artinya apa? Bisa bantu orang. Kemudian mungkin apa yang jadi gini, terkadang klien itu kan ibarat membayar professional fee kita ya, professional fee gitu ya. Nah, terkadang mungkin apa yang diberikan sama klien itu akan berbanding jauh dengan apa yang klien rasakan gitu ya Bapak sekalian. Jadi saya agak terharu kemarin sekitar 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu ini saya dapat WhatsApp. Jadi sebelumnya saya masih ingat seorang anak, saya nggak usah sebut lah. Jadi orang tuanya datang bawa anaknya, kemudian dia bilang, tapi WhatsAppan dulu tuh, Master gitu, Pak Andri, saya pengen anak saya 2 hari lagi itu mau ujian masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya, ke ITB gitu ya.
Tapi sebelumnya saya pengen di hipnoterapi biar anak saya masuk ke ITB. Iya. Wah, ini kan iya kalau masuk, kalau enggak gimana kan gitu ya. Pasti pikiran bawah sadar kita akan ada komunikasi seperti itu, gitu ya. Tapi ya udah, kita tetap tulus aja Bapak Ibu sekalian, namanya juga bantu ya, tulus aja. Oke Pak, silakan datang sama anaknya. Kemudian pertanyaan pertama kali yang saya berikan pada anak apa? Kita menggunakan teknik persuasi tadi. Ya, bagaimana? Saya bilang, kamu ke sini atas dasar perintah orang tua kamu, betul? Betul. Oke, saya pengen kamu ke sini bukan atas paksaan, bukan? Atas paksaan atau bukan nih? Oh, bukan, bukan. Om, bukan. Oke, yakin. Jadi atas siapa? Atas keinginan aku gitu. Kenapa? Aku besok mau ujian nih, besok mau ujian. Oke. Ya udah, teknik-teknik hipnoterapi ya yang pengen level 2 segera level 2 karena tuh tekniknya kepake banget Bapak Ibu sekalian. Ya, lakukan teknik-teknik mulai dari mencari akar permasalahan, apa yang dirasakan atau dengan menggunakan teknik namanya timeline therapy. Nanti kalau di kelas profesional tuh ada ketemu teknik timeline therapy. Nah, dari situ anak itu seakan bisa ngelihat masa depan tuh Bapak Ibu sekalian uniknya. Dia bisa ngelihat kampusnya dia bisa ngelihat teman-temannya dia tuh anehnya di situ. Tapi bagi yang pengen mempelajari timeline terapi, ada juga itu kelasnya namanya hipnosis metafisika gitu. Tapi saya nggak bahas itu nanti Bapak sekalian. Tapi singkat cerita, alhamdulillah saya dapat WhatsApp beberapa minggu yang lalu gitu ya. Anaknya keterima di ITB. Artinya apa Bapak sekalian? Artinya terkadang kita mungkin nggak yakin juga, ini kalau misalkan anak saya bahkan keterima di ITB nggak kan gitu ya. Tapi ada beberapa yang sudah, dan dengan kita tulus aja, dan dengan persuasi yang tepat, alhamdulillah bisa terwujud gitu ya, apa yang diinginkan oleh klien, seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut manfaat dari hipnosis terselubung. Yang kedua adalah kita bisa mengatasi hambatan komunikasi. Nah, nih gimana Bapak Ibu sekalian? Masih ada nggak yang peserta di malam hari ini yang masih merasa, oh saya ada hambatan komunikasi, saya masih nggak berani kalau saya ketemu orang yang baru, oh saya masih agak takut-takut, atau saya masih belum bisa berkomunikasi sama diri saya sendiri gitu ya. Nah ini memang perlu sebuah struktur kata yang tepat gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, wah ini langsung ngaku, langsung ngacung ya. Ya, nah yang minder-minder itu sebenarnya kita perlu latihan di depan cermin dengan struktur kata yang tepat. Artinya apa? Artinya struktur kata itu kalau diulang-ulang itu nanti lama-lama jadi kebiasaan dan itu bisa at least mengurangi rasa ketidakpercayaan diri kita. Ya, jadi dengan hipnosis terselubung sebenarnya kita bisa ngakalin tanda kutip si bawah sadar kita untuk bisa kita coba berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita, atau ya itu tadi dengan teknik-teknik yang kita sebut terkoneksi dengan pikiran bawah sadar lingkungan sekitar kita. Oke, kemudian dengan kita hipnosis terselubung, kita juga bisa merubah mindset Bapak Ibu sekalian, minimal mindset orang lain, mindset diri kita atau mindset orang lain. Atau kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita, PD kita. Kemudian, nah ini, kita membangun koneksi bawah sadar, sudah saya jelaskan gitu kan. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kesadaran diri kita, gitu ya. Nah ini kelas kesadaran diri memang ada spesialisasinya di kelas modern metafisika hipnosis gitu ya. Tapi di dalam hipnosis terselubung, at least kita bisa memahami bahwa dengan kita memiliki struktur kata yang tepat, kita memiliki faktor-faktor, kita memahami faktor-faktor yang bisa meningkatkan komunikasi kita dengan lingkungan sekitar kita, itu yang dapat meningkatkan kepercayaan atau kesadaran diri kita. Baik, nah sekarang pertanyaan gini, kenapa sih ada cover hipnosis, kenapa sih enggak yang biasa aja udah cukup gitu ya. Nah ini sebenarnya ada sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang konvensional itu memang kita sebagai murid dari Dr. James Braid ya memang penemu kata hipnosis itu ya. Jadi konsepnya adalah kalau hipnosis itu mainnya di fiksasi mata.
Jadi kalau di James Braid gimana mata itu lelah sehingga orang itu nyaman. Ya, dengan apa? Bisa dikasih pendulum gitu ya, atau diminta untuk melihat hal-hal yang indah dan lain sebagainya, atau membayangkan hal yang indah gitu ya. Nah, seiring dengan zaman gitu ya, seiring dengan waktu, nah ini ada bapaknya hipnoterapi dunia ya Bapak Ibu sekalian, namanya Dr. Milton Erickson. Memang beliaulah yang menemukan konsep yang namanya trans auto hipnotik ya. Jadi trans auto hipnotik adalah orang itu akan spontan tiba-tiba masuk dalam kondisi hipnosis. Kenapa? Secara alami tadi, orang itu pasti punya kondisi di mana secara otomatis tiba-tiba dia masuk kondisi hipnosis. Ya, ini ditemukan oleh Dr. Milton Erickson. Ya, beliau menemukan namanya trans auto hipnotik spontan. Jadi nggak usah dihipnosis, orang itu bisa terhipnosis secara otomatis, gitu ya. Kemudian dia melakukan yang namanya komunikasi nonverbal. Hampir, saya klaim hampir 100% kliennya Milton Erickson, Bapak Ibu sekalian, mulai dari yang tadinya keluarganya mau hancur, gitu ya, datang ke Milton Erickson, semua jadi baik-baik saja. Bahkan ada satu klien, Bapak Ibu sekalian, yang sudah dirujuk kemana-mana karena dia itu punya kasus kesakitan yang berlebih gitu ya, dan sudah diresepkan obat-obatan pereda nyeri yang tinggi gitu ya, tapi dokter sarafnya itu menyarankan datanglah ke Milton Erickson gitu. Nah gitu ya. Dan Milton Erickson dengan santainya dia bilang gini, aneh ya, udah minum obat ini malah menyarankan ke saya gitu kan. Nah inilah yang kita sebut sebagai ilmunya Milton Erickson, salah satunya yaitu komunikasi bawah sadar, atau kalau dalam kelas hari ini adalah hipnosis terselubung, Bapak sekalian. Baik. Oke, tapi sebelumnya, nah ini waktunya udah agak malam ya, Bapak Ibu sekalian, bisa dicat kira-kira masih semangat Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan hipnosis terselubung malam hari ini? Gimana? Masih semangat? Bisa dicek. Ya mungkin masih ya. Oke, Mas Sopan, saya 10 menit ya, nggak apa-apa ya. Saya lewatin 10 menit biar yang di Indonesia Timur nggak terlalu malam. Ya, moga-moga masih semangat ya. Oke. Dan kita nanti mau praktek bersama nih ya. Jadi saya mau praktek bersama dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan hipnosis terselubung ini gitu ya. Baik. Ada 5 hal ya, 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari hipnosis terselubung. Ini wajib dicatat atau di print screen, di foto, silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, yang pertama, hipnosis terselubung nggak akan efektif kalau kita nggak tahu maksud dan tujuannya yang jelas. Artinya apa? Artinya saat kita mau komunikasi sama orang lain, gitu ya, ini kita harus tahu, saya mau pakai hipnosis terselubung nih, tapi tujuannya mau apa? Mau nanti biar bisa ditraktir makan siang, nggak apa-apa juga gitu ya, sama teman sendiri, atau kalau mau ngerayu seseorang biar dia suka sama saya. Nah itu memang distrategikan, jadi harus jelas nih, mau apa, tujuannya apa yang jelas. Ya, itu tuh harus kita cantumkan pertama kali atau lakukan pertama kali, yaitu kita tahu maksud dan tujuannya. Jadi nggak bisa ya hipnosis terselubung itu tujuannya apa? Nggak tahu, nggak bisa, nggak akan tercapai. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Atau gini, misalkan besok mau diinterview, karena besok mau promosi jabatan, ya silakan Bapak sekalian. Harus tahu nih ya, maksud dan tujuannya. Kemudian, tentukan emosi yang mau kita harapkan. Jadi kalau misalkan di depan kita ada pasangan kita, saya pengen pasangan kita jadi lebih senang atau lebih bahagia, atau pasangan kita jadi jadi nyaman sama kita. Nah ini harus jelaskan emosi apa yang mau kita harapkan dari lawan bicara kita. Atau misalkan mau nagih hutang gitu ya, yang nggak bisa bikin kita jangan bikin dia jadi bahagia. Mau nagih hutang mungkin bikin dia jadi takut atau bikin dia jadi bingung dan sebagainya gitu ya. Nah dengan teknik-teknik seperti ini kita jadi bisa menstrategikan apa yang harus kita lakukan.
boleh buat ke penguji, boleh banget tuh Bu Sukiarti. Ya, misalkan besok mau ujian disertasi, mau ujian tesis gitu ya. Ya udah, pertama maksud tujuan harus jelas. Oh, besok saya mau ujian disertasi. Artinya udah nyiapin tuh Bu Sugiarti, kira-kira kata-kata apa yang pasti harus saya sering ulang-ulang gitu ya, itu distrategikan. Dan emosi apa yang mau diharapkan. Jadi nanti kata ini akan terkoneksi dengan emosi yang nanti akan kita mau apa dari kata-kata yang kita ucapkan gitu ya. Kemudian perilakunya juga ya. Kalau misalkan ini pengujinya biar apa? Biar pengujinya ngasih saya nilai A atau nilai tertinggi. Nah, itu kan artinya perilaku yang diharapkan. Kemudian ya ini tadi menjalin sebuah kedekatan. Kan ada istilahnya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ini banyak ya Bapak sekalian. Seorang penguji sekalipun ya Bu Dokter, kalau dia nggak kenal secara bawah sadar kepada calon yang diujinya, nilainya juga akan bagus. Terkadang Bapak Ibu sekalian, orang itu nggak objektif banget, enggak ya. Orang itu pasti subjektif Bapak sekalian. Itu pasti. Makanya ada istilahnya subjective communication, komunikasi subjektif. Agar apa? Agar yang tadinya objektif jadi subjektif. Itu banyak sekali Bapak sekalian di dalam aktivitas atau keseharian kita gitu. Jadi seringkali bahkan sama anak sendiri ya jujur Bapak sekalian, itu nggak objektif, kadang-kadang subjektif. Anak pertama karena lebih peduli sama kita gitu, jadi kita lebih dekat daripada anak kedua yang mungkin, nah itu kan jadi subjektif bukan objektif ya. Jadi kadang-kadang kita tanda kutip nggak bisa adil banget karena ada subjektivitas di situ ya. Oh, Pak Rusli itu ya, agar pimpinan mempromosikan jabatan. Ya, bisa-bisa aja itu ya. Oke. Nah, ada strategi ya, nanti di kelas hipnosis terselubung, Bapak Ibu sekalian, ada yang kita sebut 7 strategi hipnosis terselubung. Dan itu sudah dirangkum dari berbagai macam teknik-teknik yang mungkin akan mudah dipraktekkan seperti itu. Ya. Pimpinan dekat dengan gengnya, susah dekat dengan pimpinan, berharap jabatan apa bisa? Ya bisa kalau nanti pimpinannya udah berubah, gengnya berubah semua, pasti bisa kan. Tapi bisa ya, jadi geng ini Bapak sekalian, ada kan pimpinan kalau kemarin kasus-kasus ada pimpinan geng Harley Davidson gitu ya. Ya nggak perlu punya Harley Davidson, tapi kalau memang itu caranya ya kita bisa pinjam Harley Davidson. Kalau udah nekat banget ya, pinjam Harley Davidson teman, belajar dulu naiknya, gitu. Biar bisa masuk ke geng itu salah satu teknik-teknik terselubung sih ya. Tapi bukan itu hipnosisnya gitu ya. Tapi hipnosisnya itu bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan. Ntar lagi saya akan, kita boleh ya praktek bersama ya nanti habis ini ya. Oke ya, Bapak sekalian. Kita latihan ya. Gimana, ready Bapak sekalian? Masih belum ngantuk? Masih kuat matanya? Saya yakin pasti masih kuat nih, Mas. Oke, kita latih ya. Latihan sederhana, Bapak sekalian, nanti dipraktekkan gitu ya. Nah ini saya baru kemarin loh mempraktekkan. Jadi waktu ada antrian ini, Mas Sopan, waktu saya di bandara gitu ya. Ada ibu-ibu nih, ya. Ibu-ibu lagi foto-foto gitu kan, sama temennya gitu ya. Nah kemudian teknik yang sederhana apa Bapak sekalian? Ya, yaitu teknik hipnosis terselubung yang sederhana adalah kita melakukan teknik persuasif. Bagaimana kita dekat sama orang, itu aja, itu sederhananya. Ya, termasuk orang yang baru, ya itu latihan kita. Tapi grogi, ya itu awalnya pasti grogi. Tapi lama-lama udah terbiasa ya sudah terbiasa saja. Nah, ini singkat cerita ya Bapak sekalian. Kemarin waktu nunggu, nah ini nunggunya unik ya. Jadi di Halim ya, saya berangkatnya dari Halim, itu nunggunya kena terik panas matahari. Jadi mau nunggu naik pesawat ya, itu ngantrinya kena terik matahari. Tapi uniknya ya itu pada foto-foto di depan pesawat gitu ya. Nah, gimana sih caranya ya? Saya juga lagi bete kan kena terik matahari, masuknya ngantrinya pelan-pelan gitu ya. Jadi ya sudah, ada ibu-ibu di depan saya foto-foto. Nah, ini saya praktek ya. Jadi jangan sampai lupa praktek ya Bapak sekalian. Praktek caranya gimana?
Saya colek, Bu, mau saya fotoin berdua di depannya pesawat gitu. Nah, oh iya iya mau gitu. Nah, udah. Artinya dia sudah masuk ke dalam lingkaran kita. Mana Bu handphonenya gitu. Nah, saat itu kita bisa langsung menghipnosis dengan cara apa Bapak Ibu sekalian? Dengan cara kita nyuruh dia, Bu senyum, kurang senyumnya gitu. Gampang kan? Waktu dia sudah mau, Bu pakai gaya yang lain, cepret, itu artinya bawah sadarnya sudah kecantol. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah dari situ baru enak tuh, Bu, Ibu. Nah nanti ada teknik-teknik kata-katanya. Ibu mau berangkat atau mau pulang, Ibu dari mana, dan segala macamnya menjadi terbuka. Bahkan perjalanan dari ngantri sampai ke atas, dia bisa cerita tentang keluarganya, suaminya, anaknya, 3, yang satu suaminya dubes, dan lain sebagainya. Dan dia jalan-jalan ke Jogja, ke Semarang, itu dalam waktu kurang lebih nggak sampai 5 menit. Gitu ya. Wah, kalau dompetnya jangan, Pak Samsul, dompetnya jangan. Karena kita main rekening, gitu. Canda ya, Bapak sekalian. Nah, dari situlah, ya nanti kita bisa jualan Bapak sekalian. Jangan lupa nanti kita siapin ya teman-teman hipnoterapis, jangan lupa bawa yang namanya kartu nama ya, baru nanti ngobrol-ngobrol kasih kartu nama. Bu, nanti kalau ada yang mau di terapi siapanya, kebetulan saya ada di posisi di Jakarta, silakan hubungi nomor saya. Karena dia udah merasa terbantu dan segala macamnya, ya otomatis dia akan senang sama kita. Gitu. Yes, baru jualan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita praktek Bapak Ibu sekalian. Ya, prakteknya sederhana. Ini struktur kata, gitu ya. Kita latih, di mana nanti pasti orang suka dengan jawabannya. Tapi jangan sampai kita salah struktur kalimatnya. Contoh, ada istilahnya namanya tak kenal maka tak sayang, kan? Pakai cara persuasi. Kalimatnya apa? Setiap orang ya misalkan ya, nih di pesawat gitu ya, di samping saya nih nggak kenal nih ya, oh ini gimana ya cara membuka pertanyaannya gitu, nanti ada tuh Bapak sekalian. Tapi sebelum orang itu kita tanya hobinya gitu, kalau yang pertama kali ya, itu kita harus tahu konteksnya gitu ya. Contoh misalkan gini, kalau misalkan di dalam pesawat kita mau nyapa orangnya gitu ya, nggak mungkin kan, Pak hobinya apa? Oh siapa lu kan gitu ya. Tapi kita bisa nanya misalkan, Ibu, Ibu mau pergi atau mau pulang? Itu kalimatnya catat aja Bapak sekalian. Itu nggak pernah gagal tuh. Saya pasti berhasil terus. Pak, Bapak mau pergi atau mau pulang? Itu ada kata pembuka yang amat sangat efektif dan nggak pernah gagal sampai detik ini Bapak. Nah, dari situ baru dia ceritakan, oh kebetulan saya mau pergi. Oh gitu. Ibu, nah kan misalkan saya pergi dari Jakarta ke Padang gitu ya. Ya pasti otomatis rumahnya di Jakarta, dia mau mengunjungi ke Padang. Dari situ langsung cair semuanya. Itu baru eksekusi dengan apa? Dengan hobinya gitu ya contohnya. Bu, ngomong-ngomong hobinya apa? Dia pasti suka. Usahakan buka dengan kata-kata yang kaitannya dengan teori yang tadi, yaitu apa? Yaitu memori kehidupannya, hobi, gitu ya. Atau misalkan aslinya, Pak, boleh tahu aslinya dari mana? Tapi seringkali teman-teman tuh agak agak salah dikit, agak failure. Ngomongnya apa? Bu, ibu rumahnya di mana? Itu hindari Bapak sekalian. Karena apa? Privasi rumah di mana itu jangan ditanya dulu. Karena apa? Dia akan curiga, ini kenapa sih mau tahu rumah saya gitu. Ngomong aja aslinya dari mana. Kemudian dulu sekolahnya di mana tuh boleh-boleh saja. Tapi hindari ada kalimat failure, yaitu biasanya kuliah di mana. Belum tentu kan orang yang kita ajak bicara itu kuliah, tapi sekolah. Pasti orang itu rata-rata sekolah gitu ya. Kemudian ada lagi, ngomong-ngomong makanan kesukaan ibu saat kecil apa? Gitu ya. Nah, ini unik sekali Bapak sekalian. Saat kalau kita udah ngomong hobi, kita tahu, kita tanya aslinya dari mana, ini sudah menghipnosis nih Bapak sekalian. Ngomong-ngomong makanan kesukaan ibu saat kecil apa? Ini adalah udah teknik
hipnosis nih. Kenapa saya katakan udah teknik hipnosis terselubung? Karena kita sudah mau masuk ke masa kecilnya dia tanpa disadari sama orang itu. Saat orang itu sudah mengingat masa kecilnya dia, artinya dia sudah masuk ke bawah sadarnya. Tugas kita hanya melakukan deepening, ya, pendalaman. Artinya apa? Artinya dia harus tetap fokus sama kita. Jadi kita tetap ajak dia ngobrol santai, seperti itu ya. Kemudian kita bisa tanya lagi yang tadi, ibu mau pergi atau pulang. Nah, dan uniknya lagi Bapak Ibu sekalian, nah di dalam hipnosis terselubung ada teknik yang kita sebut mind reading atau teknik baca pikiran. Gimana? Penasaran Bapak Ibu sekalian? Teknik baca pikiran. Jadi sebenarnya kita bukan melakukan telepati kepada orang lain atau kita melakukan hal-hal yang ajaib, itu enggak juga gitu. Tapi ini yang kita sebut sebagai yang istilahnya namanya telepathic forcing, memaksa orang agar masuk ke mindset-nya kita. Contohnya seperti apa Bapak sekalian? Nah ini. Kalau tadi, oh iya Pak, ngomong-ngomong hobinya apa? Kita udah bisa ngelihat, ini badannya atletis, badannya ini kayaknya anak gym dan segala macamnya, atau ini kayaknya badannya pokoknya badan atletis aja. Kita bisa langsung. Oh ya Pak, hobi olahraganya apa? Langsung. Nah disitulah langsung diakrab gitu ya. Kenapa? Karena kita berusaha langsung nembak ke lingkarannya dia, gitu ya. Tapi ya kita bisa ngelihat badannya misalkan perutnya buncit, kemudian agak lebar gitu ya misalkan. Otomatis dia doyan makan kan gitu ya. Otomatis Pak, hobi kulineran di mana? Seperti itu. Paham ya? Jadi hipnosis terselubung itu sebenarnya kita kita pandai-pandai untuk bisa menganalisa secara cepat, kemudian kita sesuaikan dengan struktur kata yang mau kita sampaikan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktu, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akhiri untuk malam hari ini, gitu ya. Untuk struktur kata kayak gimana, nanti ada di kelas hipnosis terselubung, gitu ya, di hari Selasa dan Kamis ya, Mas Sopan. Ya. Dan mau tahu kira-kira apa saja sih yang akan dipelajari di hipnosis terselubung, Bapak Ibu sekalian, nanti silakan bisa langsung bergabung di kelas hipnosis terselubung, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mau kasih kisi-kisinya, kira-kira apa sih yang dipelajari? Sebentar ya Mas Opon ya, boleh ya kasih kisi-kisinya ya? Boleh, silakan. Kira-kira apa sih gitu ya? Oke, saya mau kasih kisi-kisinya Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam hipnosis terselubung Bapak Ibu sekalian, ini ada 7 teknik yang nanti akan Bapak Ibu sekalian udah alfa, sugesti masuk jadi kenyataan seperti itu. Yang adalah untuk mengunci seseorang, ya. Jadi kita sebut teknik mengunci seseorang. Kemudian ada lagi ya, Master. Master Ansaki monitor. Oh, lanjut ya. Ya, silakan. Oh, Ini. Oke. Ya. Putus ya. Oke. Ya. Kemudian ada teknik-teknik lain gitu ya Bapak sekalian, seperti anchoring, teknik pemaksaan ya. Jadi orang itu tanpa dia sadari kita paksa gitu ya agar dia nurut sama kita. Kemudian ada lagi teknik strategi pemilihan kata hingga teknik membingkai dengan metafora ya untuk anak-anak yang nurut-nurut itu ya pakai metafora. Dan bonusnya adalah yaitu tadi
seperti yang saya jelaskan, ada yang namanya teknik hipnosis jarak jauh, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Mohon maaf atas keterbatasan waktunya dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Dan kalau masih penasaran dan ingin mendalaminya, silakan nanti komunikasi ke Mas Opan, Bapak Ibu sekalian, karena kita ada di hari Selasa dan Kamis. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Opan yang ganteng luar biasa. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Master Andri Hakim yang sangat keren, luar biasa atas sekilas tentang ilmu dari hipnosis terselubung ya Bapak Ibu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut di kelas hipnosis terselubung, sekali lagi saya informasikan bahwa kelas hipnosis terselubung ini adalah salah satu kelas bestseller dari Master Andri Hakim ya. Rata-rata kelas yang dibawakan oleh Master Andri Hakim adalah kelas bestseller di IHC. Dan salah satunya adalah hipnosis terselubung ini Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut di kelas hipnosis terselubung ini bisa hubungi admin dari IHC ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah daftar level 1 bisa langsung hubungi admin tempat Bapak Ibu daftar ya. Ada Mas Wira, ada Mas Umam, Mas Muhlis, Mas Hilan, Mbak Adel, Mbak Puput, ada saya juga dan ada Mas Ivan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung hubungi tim IHC ya Bapak Ibu ya. Dan apabila Ibu misalnya agak sungkan untuk japri bisa langsung list di grup ya Bapak Ibu ya. Bisa langsung list di bimbel ya Bapak Ibu. Baik, cukup sekian untuk kelas pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Master Andri Hakim untuk waktunya. Dan juga Bapak Ibu, tentunya saya ucapkan terima kasih juga yang sangat besar. Dan atas waktu dan kesempatan pada malam hari ini di kelas preview hipnosis terselubung ya. Baik, itu aja untuk kelas preview hipnosis terselubung. Saya Opan dari IHC pamit undur diri. Mohon maaf. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Saya Opan dari IHC pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat, dan bahagia selalu Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kelas hipnosis terselubung minggu depan. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Pamit live. Ya, kita live bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Oke. Makasih Mas Opan yang ganteng luar biasa. Sama-sama Master yang keren luar biasa juga. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di kelas hipnosis terselubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.